Halo guys, buat kalian yang baru klik video ini, kenalin nama gue Rizky Aulia dan selamat datang di Kiview. Jadi guys, di Kiview kali ini, gue akan menceritakan alur cerita sebuah film yang berjudul Gifted Hand yang diproduksi pada tahun 2009. Film ini sendiri diangkat dari sebuah kisah nyata, yang mana ini menceritakan tentang seorang pria yang pada saat kecilnya itu dibully dan juga dijauhi oleh teman-temannya karena memiliki kulit hitam dan juga dianggap bodoh. Tapi pada saat dia besar, anak ini malah menjadi dokter ahli bedah yang sangat terkenal pada saat itu. Penasaran bagaimana alur ceritanya? Makanya simak video ini sampai habis. Tapi guys, sebelumnya gue minta kalian like dulu video ini, subscribe channel gue, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tuh gak ketinggalan video-video terbaru dari channel gua ini selanjutnya. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Ini dia alur cerita film Gifted Hand. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang dokter ahli bedah syaraf yang terkenal pada tahun 1987. Dia bernama Benjamin Carson atau Ben. Suatu hari, Ben dihadapi dengan masalah di mana dia diminta untuk menangani kasus anak kembar Siam yang kepalanya menempel. Di negara Jerman, pada tahun ini belum ada dokter yang menangani kasus tersebut. Dan risiko yang terjadi adalah kematian apabila mereka dipisahkan. Kemudian, Ben memutuskan pergi ke Jerman untuk memeriksa kondisi bayi tersebut. Dia pun bertemu dengan Peter dan Augusta Rauch yang merupakan orang tua dari anak kembar itu. Saat melihat kondisi anak tersebut, Ben merasa sangat iba. Begitu juga dengan ibunya yang hampir bunuh diri saat mengetahui kondisi anaknya. Akan tetapi, dia mengurungkan niatnya karena menyadari bahwa dirinya akan membunuh dua nyawa lainnya. Mereka memohon kepada Ben untuk tidak memilih salah satu di antara mereka. Mendengar hal itu, kemudian Ben menjelaskan resiko yang akan terjadi dan memutuskan bahwa dia tidak bisa mengambil resiko dengan melakukan operasi itu. Akan tetapi, pada malam harinya, Ben memikirkan tentang keputusannya. Dan dengan segala pertimbangan, akhirnya dia memilih untuk melakukan operasi tersebut. Setelah itu, Ben pun mulai mencari tahu untuk menangani kasus tersebut dan meyakinkan dirinya bahwa dia dapat melakukan hal ini. Kejadian ini mengingatkan pada masa lalunya saat tengah duduk di bangku sekolah dasar atau SD. Di dalam kelasnya, Ben merupakan siswa yang paling bodoh dan selalu mendapatkan perilaku bullying oleh teman-temannya. Dan dia pun membalas dengan memukul salah satu temannya hingga terluka. Mendengar hal itu, ibunya selalu memberikan support kepada Ben dan mengatakan bahwa dia bukan anak yang bodoh. Dia juga dapat menggunakan kepintarannya itu, dan Tuhan pasti menginginkan hal itu. Malam harinya, Ben meminta bantuan kepada ibunya untuk menyelesaikan PR. Namun ternyata ibunya itu tidak bisa membaca. Tapi ibunya beralasan bahwa dia membutuhkan kacamata yang baru. Ibunya tidak menginginkan anak-anaknya mengetahui jika dia tidak bisa membaca. Kemudian, dia juga mengetahui bahwa Ben tidak dapat mengeja kata dengan jelas karena dia juga membutuhkan kacamata. Dan ibunya pun langsung saja membelikannya. Dengan bantuan kacamata itu, nilai Ben secara perlahan mulai meningkat. Mendengar hal itu, ibunya merasa sangat senang dan menyuruh Ben untuk menggunakan semua imajinasinya dalam menghadapi setiap persoalan. Karena dunia itu berada di dalam otaknya. Hal itu terbukti saat Ben sedang melakukan ibadah di gereja. Dia mampu menggunakan imajinasinya menjadi seorang dokter saat mendengarkan pastor. Kemudian, ia menginginkan untuk menjadi seorang dokter seperti pada cerita tersebut. Mendengar hal itu, ibunya selalu mendukung apa yang anaknya inginkan. Suatu hari, ibunya mengunjungi psikiater karena dia mempunyai sisi gelap yang tidak bisa dikendalikan. Yaitu pada masa lalu, ibu Ben merupakan anak yatim piatu yang tinggal di sebuah panti asuhan. Pada usia 13 tahun, dia menikah. Dan dia merasa bahwa itu merupakan tiket keluar bagi dirinya dari pantai asuhan. Akan tetapi, 5 tahun yang lalu dia mengetahui bahwa suaminya mempunyai anak dari istri lain, sehingga membuat hidupnya itu hancur. Hebatnya, dia tetap bertahan dengan suaminya demi anak-anaknya yang membutuhkan figur seorang ayah. Namun, sang ayah ternyata terlibat dengan narkoba, sehingga dia harus berpisah. Mereka pun mendapatkan rumah, kemudian disewakan sebagai tambahan uang. Sekarang dia hanya bisa bekerja sebagai pembantu rumah tangga karena ia merasa bodoh, tidak bisa membaca, dan dia mempunyai ketakutan bahwa anak-anaknya akan menjadi seperti dirinya. Karena hal itulah dia berpikir untuk bunuh diri. Ia tidak sanggup untuk membayar tagihan pengobatan. Namun, psikiater tersebut malah membantu ibu Ben untuk mengobati dirinya dengan mencari pekerjaan. Malam harinya, dia meminta izin kepada anak-anaknya untuk pergi dari rumah selama 1 minggu dengan alasan dia akan pergi ke Boston. Kemudian, dia menitipkan anak-anaknya kepada Suster Scout.
Kemudian dia pun memberikan tugas kepada anak-anaknya untuk belajar perkalian selama dia pergi. Namun, mereka menolak karena menganggap bahwa materi tersebut sangat susah. Lalu, ibunya menyuruh mereka untuk bekerja keras karena bekerja keras tidak menyakiti siapapun. Keesokan harinya, ibunya pergi dari rumah untuk menjalani pengobatan psikiater. Setelah 1 minggu, dia kembali ke rumah dan dia pun mendapatkan Ben yang sangat senang karena mendapatkan nilai A untuk materi perkalian. Selain itu, ibunya juga mendapat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Profesor Barker. Di sana, dia melihat banyak buku dan dia pun memulai untuk belajar membaca. Setelah melihat banyak buku di rumah Profesor Brackett, dia menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke perpustakaan dan memilih 2 buku untuk setiap harinya. Lalu, di setiap akhir minggu, mereka harus menyerahkan laporan tertulis buku yang sudah terbaca kepada ibunya. Mau tidak mau, mereka harus pergi ke perpustakaan dan mulai membaca buku. Hal itu membuat mereka menjadi kaya pengetahuan dan menjadi kebiasaan mereka untuk membaca buku. Seperti Benny yang mampu menjelaskan pertanyaan dari guru, di mana semua siswa tidak ada yang mengetahuinya. Tentu saja, semua siswa termasuk guru sangat terkejut dengan Benny. Bukan hanya itu, kini Benny juga bisa meningkatkan nilainya di kelas. Kebiasaan itu terbawa hingga mereka menginjak usia remaja. Bahkan, Benny mendapatkan predikat sebagai siswa terbaik di kelas 8. Namun salah satu gurunya tidak menyukai Benny dan mendapatkan perilaku bullying karena warna kulit yang berbeda. Mendengar hal itu, membuat ibunya sangat marah dan bertekad untuk mengambil rumahnya yang disewakan agar anak-anaknya mendapatkan kehidupan yang layak. Bukan hanya rumah, Ben, Curtis juga pindah sekolah ke lingkungan yang lebih menghargai mereka. Di tempat baru, Ben mulai beradaptasi dengan teman-temannya. Tapi lagi-lagi dia mendapatkan perilaku bullying karena pakaiannya itu dianggap norak oleh mereka. Mendengar hal itu, Ben pun menjadi sangat terganggu sehingga meminta ibunya untuk membelikan baju baru. Namun ibunya menolak, karena pakaian yang Ben kenakan harganya tidak mahal dan tidak murah. Mendengar hal itu, Ben pun menjadi sangat marah kepada ibunya. Karena terus memikirkan Ben, akhirnya ibunya membelikan baju baru untuknya dengan sisa uang yang dia miliki. Sementara, Ben pada usia remajanya memiliki rasa penasaran yang sangat amat besar. Sehingga dia masuk ke dalam kenakalan remaja, dimulai dengan membeli benda tajam kepada temannya. Keesokan harinya, ibunya sangat marah kepada Ben karena dia itu tidak mengenakan pakaian yang dia beli untuk dirinya. Namun Ben tidak seperti dulu. Kali ini, Ben berani melawan ibunya dan hampir membunuh ibunya. Kenakalan remaja pada usianya membuat Ben menjadi lebih temperamental dan tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Hal itu bisa dilihat saat Ben mencoba melawan temannya dengan menusuk pisau ke perutnya karena mengganggu dirinya saat sedang mendengar musik klasik. Namun untungnya, temannya itu mempunyai pelindung sehingga dia tidak terluka. Melihat hal itu, Ben menjadi sangat ketakutan dan bersembunyi di rumahnya. Pada tahun 1969, Ben berhasil mendapatkan beasiswa di Universitas Yale, di mana kampus tersebut merupakan kampus bergengsi dan memasuki jurusan kedokteran sebagai ahli bedah. Di sana, Ben juga menemukan kekasih hati yang selalu mendukung dan membantu dirinya dalam setiap proses. Kekasih Ben juga membantunya untuk menghadapi ujian yang menentukan kelanjutan beasiswanya itu. Keesokan harinya, Ben berhasil mendapatkan nilai terbaik di kelasnya dan dia pun memperoleh gelar sebagai ahli bedah syaraf. Kemudian dia pun berjanji akan menikahi kekasihnya itu yang selalu menemani dirinya. Pada tahun 1976, Ben berhasil memasuki John Hopkins Hospital, di mana pada rumah sakit tersebut hanya menerima 2 murid setahun untuk menjadi residen bedah saraf. Sebagai dokter ahli bedah saraf, dia percaya semua orang mampu untuk melakukan keajaiban dengan otaknya. Dan dia percaya bahwa semua orang diberkati dengan talenta yang menakjubkan dengan menggunakan otaknya. Alasan itulah yang membuat Ben dapat bergabung dengan rumah sakit tersebut. Setelah dinyatakan diterima, Ben mulai bekerja pada rumah sakit tersebut. Akan tetapi, lingkungannya itu membuat dia tidak nyaman. Dimulai dari para pekerjanya yang selalu menganggap remeh dirinya. Akan tetapi, Ben tidak mudah menyerah. Dan Ben mencoba tetap berbuat baik kepada semua orang untuk membuktikan bahwa dirinya itu layak bergabung di rumah sakit tersebut. Hingga suatu hari, dia menghadapi suatu kasus di mana dia harus memilih untuk menyelamatkan pasien dengan mengoperasinya atau tetap mengikuti ketentuan dari rumah sakit tersebut. Dengan berbagai pertimbangan dan hasil dari perbuatan baiknya, Ben didukung oleh teman-temannya untuk mengutamakan keselamatan pasien tersebut tanpa melihat resiko dan konsekuensinya.
Hingga akhirnya Ben berhasil melakukan operasi tersebut dan mendapatkan pujian bahwa dia mengambil keputusan yang sangat tepat. Pada tahun 1985, Ben menangani kasus seorang anak kecil yang mengalami penyakit rongseng, di mana penyakit tersebut merupakan penyakit saraf langka yang ditandai dengan kejang-kejang yang sering dan juga parah, serta kehilangan keterampilan motorik dan bicara. Kemudian Ben memberitahu kepada orang tuanya bahwa anaknya harus dilakukan operasi untuk menyingkirkan kejangnya itu dan memberikan motoriknya. Akan tetapi, hal itu mempunyai risiko dan tidak mempunyai solusi untuk menangani risiko tersebut. Setelah itu, orang tuanya memutuskan untuk mengikuti saran dari Ben. Karena keyakinannya itu, Ben berhasil melakukan operasi dan menghilangkan kejang, serta dapat mengembalikan respon anak tersebut. Hal itulah yang membuat Ben terkenal di kalangan dokter ahli bedah saraf pada tahun tersebut. Pada malam hari, istri Ben yang sedang hamil mengalami keguguran. Ben merasa sangat terpukul dan menyalahkan dirinya sendiri. Namun, istrinya tetap menguatkan Ben dan menyuruh dia itu untuk tetap bertugas. Karena istrinya berpikir bahwa pasiennya lah yang lebih membutuhkan dirinya. Di rumah, sepulang kerja, Ben kembali merasa terpukul saat melihat istrinya yang sudah keguguran, ditambah dia melihat anak-anaknya yang sudah tertidur. Dia merasa bahwa dia harus membantu untuk menyelamatkan anak kembar tersebut. Bahkan, ibunya juga selalu mendukung Ben dan percaya bahwa dia mempunyai seluruh dunia di otaknya. Mendengar hal itu, Ben menjadi percaya diri untuk melakukan operasi pemisahan anak kembar siam tersebut. Di rumah sakit, semua orang menyiapkan peralatan operasi dan memikirkan bagaimana membuat 50 orang muat di satu ruangan operasi. Kemudian setiap tim harus berlatih untuk mengembangkan skenario untuk kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Keesokan harinya, bayi kembar siam tersebut tiba di Amerika untuk melakukan operasi dengan Dr. Ben. Dia juga memberitahu bagaimana operasi tersebut akan dijalankan dan resiko yang kemungkinan terjadi. Tak lupa, dokter juga menyuruh Argus dan Peter untuk terus berdoa. Pada tanggal 5 September 1987, Dr. Ben menjalankan operasi pemisahan anak kembar siam tersebut. Dan tentu saja hal itu membuat semua orang menjadi tegang. Pada tanggal 6 September pukul 5 pagi, operasi telah selesai dilakukan. Dan Ben memberitahu kepada August dan Peter bahwa para dokter telah berhasil melakukan operasi pemisahan anak kembar siam tersebut dengan sangat-sangat baik. Kemudian Ben pun disambut oleh ibu dan juga istrinya dengan penuh kebanggaan dan film pun selesai. Nah, ini adalah foto asli dari Benjamin Carson yang merupakan seorang dokter ahli bedah yang sangat terkenal pada saat itu. Sekarang beliau ini menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Pengembangan Kota Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump. Nah, begitulah guys alur cerita film Gifted Hand. Kalian bisa lihat di film tadi kalau seseorang yang pada saat kecilnya itu malah dibully, dijauhkan, tapi pada saat besar dia malah menjadi orang yang sangat-sangat sukses. Pokoknya guys, kalau kalian memiliki cita-cita, kalian raihlah cita-cita kalian itu guys. Nggak perlu mendengarkan omongan dari orang lain. Tapi menurut kalian gimana tentang film ini guys? Langsung aja coba kalian komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, gue minta tolong banget buat kalian like dulu video ini, subscribe channel gue, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kalian itu nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel gue ini selanjutnya. Oke, sekian dulu gue Rizky Aulia dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.